Salah satu bagian daging kurban yang selalu menjadi masalah itu bagian kulitnya. Karena nggak ada orang yang mau dapat jatah kulit. Nah, inisiatifnya kulit itu dijual. Apakah boleh kulit itu dijual? Ada teks yang eksplisit sekali dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan menjual hewan kurban. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka dia tidak ada kurban baginya. Artinya kurbannya bukannya tidak sah, akan tetapi kurbannya itu sah karena ibadah kurban ada pada mengalirkan darah, akan tetapi dia melanggar pelanggaran. Karena melanggar pelanggaran tentu ada dosa yang tertimpa, akan tetapi ibadahnya tetap sah. Nah, yang disebutkan dalam hadis memang cuma kulit, akan tetapi kata ulama maksudnya adalah keseluruhan hewan kurban itu. Kenapa yang disebutkan kulit? Mimbabil aglab, karena biasanya dari seluruh bagian hewan kurban itu bagian kulitlah yang sulit untuk dimanfaatkan, dan banyak juga orang yang nolak menerima bagian kulit. Karena itu inisiatifnya kulit dijual. Nah, biasa begitu, maka Nabi Muhammad menyebutkan man ba'a jilda udhiyatin, siapa yang jual kulit kurban. Jadi kalau dalam bahasa kaidahnya zikrul ba'di wa iradatul kul, yang disebutin hanya sebahagian dari seluruh item, tapi maksudnya adalah keseluruhan kurban itu sendiri. Jadi ini pendapat ulama. Hadis ini menjadi sandaran, hujah, dalil, argumen jumhur ulama 4 mazhab bahwa dilarang untuk menjual daging kurban setelah penyembelihan, baik itu oleh si pekurban sendiri atau orang yang menerimanya. Akan tetapi para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, ada satu mazhab yang justru membolehkan daging kurban itu dijual, cuma dengan catatan, yaitu mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi mazhab Imam Abi Hanifah membolehkan daging kurban itu dijadikan atau dijual. Tapi syaratnya, kata Imam Ibnu Nujaim dalam kitab Tabyinul Haqaiq, hasil penjualannya itu dijadikan uangnya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi catatannya boleh dijual, uang hasil jualannya kambing, jualannya kulit kambing, jualan kulit sapi itu jadi sedekah kepada orang fakir miskin. Bukan untuk masjid, bukan juga untuk panitia. Ya kecuali kalau panitianya miskin. Kenapa dibolehkan? Karena kata Imam Ibnu Nujaim dalam kitab Tabyinul Haqaiq, ya kurban itu kan bagian dari pendekatan ibadah yang merupakan item sedekah. Jadi salah satu item sedekah ya kurban gitu. Karena dia bagian dari item sedekah ya kita perlakukan saja sebagai sedekah. Boleh duitnya dijual, dagingnya dijual, uangnya untuk sedekah. Itu kata Imam Ibnu Nujaim dari kalangan Al-Hanafi, dan pendapat ini diaminkan oleh banyak ulama Al-Hanafiyah. Nah, mazhab lain tetap tidak mengaminkan itu begitu ya. Mazhab lain tidak mengaminkan itu. Hanya saja dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Al-Hisni salah satu ulama Asy-Syafi'iyah juga memberikan toleransi kalau kulit kurban itu dijadikan sesuatu yang bisa bermanfaat. Artinya nggak dijual, cuman dijadikanlah bermanfaat. Entah itu jadi beduk, entah itu jadi sendal, entah itu jadi tas. Yang penting jangan sampai terjual dan dia dimanfaatkan untuk kemaslahatan banyak orang. Kalaupun ingin dikasih orang, dikasihlah, cuman jangan sampai dijual begitu. Maka solusinya bagi para panitia yang bingung daging kurban itu, kulit kurban itu diapakan, tentu pendapat mazhab Imam Abi Hanifah yang diwakilkan oleh Imam Ibnu Nujaim ini menjadi solusi ya dalam hal ini. Maka daging atau kulit kurban itu dijual saja kepada tengkulak yang datang, hanya saja dengan catatan dan syarat yang mutlak tidak boleh diindahkan, bahwa kalau kulit ini dijual, hasilnya uangnya itu jadi sedekah buat orang-orang fakir. Jadi sekaligus data siapa aja orang dapat daging kurban, sekaligus data siapa saja miskin dari kalangan mereka. Mereka bukan cuma dapat daging kurban, tapi juga dapat duit hasil jualan kulit kambing atau kulit sapi dari sembelihan-sembelihan yang ada di tempat tersebut.